Kembali lagi kami membahas sebuah motherboard dari Asus TUF Gaming. Kali ini kita akan membahas sebuah motherboard dari kasta tertinggi chipset yang dimiliki oleh AMD, yaitu TUF Gaming X670E Plus Wi-Fi. TUF Gaming adalah sebuah motherboard atau sebuah varian dari Asus yang ditujukan untuk para gamer, tetapi juga memiliki bentuk yang simple, durable sudah pasti, dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan ROG series. Seperti baju yang saya pakai ini bajunya ROG, harusnya yang dipakai bajunya TUF Gaming ya hari ini. Nah, di motherboard ini yang ditanamkan adalah chipset kasta paling tinggi yang ada di AMD AM5 saat ini. X670E itu sebenarnya adalah sebuah chipset, bukan sebuah chipset sebenarnya, tapi dua buah chipset yang ditanamkan pada satu motherboard. Dua chipset ini bertugas untuk menambah PCI Express lane lebih banyak, sehingga pada motherboard yang menggunakan chipset X670E umumnya memiliki slot ekspansi yang lebih banyak. Contoh saja, jumlah slot M.2 NVMe yang lebih banyak dibandingkan chipset X670 atau bahkan B650. Demikian juga dengan generasi atau kecepatan speed dari PCI Express-nya. X670E itu mendukung PCI Express slot generasi kelima dan juga M.2 slot NVMe generasi kelima, meskipun hanya satu-satu. Jadi satu buah slot PCI Express dan satu buah slot M.2 NVMe Gen 5. Hanya, sekali lagi, sampai detik ini kita belum bisa menemukan ada satu buah produk pun, baik itu SSD M.2 NVMe maupun kartu grafis, yang sudah menggunakan antarmuka PCI Express generasi kelima. Jadi anggaplah ini sebagai investasi di masa depan, jika nanti pada akhirnya platform ini akan benar-benar hadir di market. Kembali ke motherboard TUF Gaming X670E Plus Wi-Fi ini. Tadi form faktornya adalah ATX. Di motherboard ini ada terlihat 3 buah slot PCI Express. Dan sebenarnya ketiga ini memiliki kecepatan dan mode yang berbeda. Untuk slot PCI Express pertama yang paling dekat dengan soket prosesor itu menggunakan jalur PCI Express langsung dari prosesornya. Sehingga slot ini mendukung PCI Express generasi kelima by 16 full speed. Kemudian slot PCI Express kedua itu berjalan pada by 16 juga, dia hanya bekerja pada mode PCI Express generasi keempat. Dan slot ketiga hanya berjalan pada by 4 Gen 4. Kalau kita lihat di storage-nya lagi, ada 4 buah SATA port yang disertakan dan 4 buah slot M.2 NVMe. NVMe yang pertama itu mendukung PCI Express generasi kelima, ya tentunya by 4 ya, karena kecepatan untuk M.2 itu sekarang maksimumnya hanya ada di by 4. Untuk slot kedua dan ketiga itu berjalan pada generasi keempat by 4, sedangkan slot yang terakhir itu berjalan pada generasi ketiga by 4. Dan teman-teman harus ingat, slot NVMe terakhir itu sharing jalurnya dengan port SATA 1 dan port SATA 2. Jadi teman-teman harus bisa memilih kalau menggunakan slot ini untuk M.2 SATA SSD, maka dua port yang pertama dan yang kedua yang ada di motherboard itu otomatis tidak akan aktif. Jadi harus milih mau pakai M.2 SATA atau pakai dua buah SATA SSD biasa. Untuk dapur pacunya sendiri, di bawah heatsink yang cukup besar itu, yang memiliki permukaan yang cukup luas ya, dan ini bisa dipastikan akan bisa sangat membantu efisiensi dari komponen VRM yang ada di bawahnya, terdiri dari total 16 MOSFET atau biasa disebut dengan driver MOS atau juga kadang disebut dengan power stages ya, dengan konfigurasi 14+2. 14 ini untuk V-Core yang menghasilkan daya yang akan digunakan oleh si prosesor Ryzen 7000 yang kita pakai, dan dua lagi itu akan digunakan untuk VSoC atau eMMC dari prosesor serta IGP. Karena Ryzen 7000 itu kan saat ini semuanya memiliki IGP yang terintegrasi dan dia membutuhkan daya dari konfigurasi VRM yang ada di motherboard. Total dari 16 fasa atau 16 buah MOSFET yang ada di sini itu menggunakan rating 70 ampere maksimum.
Nah, untuk yang 14 fasa tadi itu menggunakan konfigurasi tim yang biasa digunakan oleh Asus. Asus adalah salah satu vendor yang pertama sekali memperkenalkan konfigurasi tim pada konfigurasi VRM, di mana dua sinyal itu digabung menjadi satu. Sehingga sebenarnya real dari 14 fasa itu hanyalah 7 fasa. Kenapa digandakan atau kenapa di tim itu kalau kita terjemahkan tuh seperti dua itu akan bekerja sama, akan saling mengisi. Tujuannya itu adalah supaya membagi beban load dari daya yang harus dialirkan ke prosesor dari konektor 12 volt yang ada di motherboard. Di atas komponen VRM atau di atas MOSFET tadi ini ada heatsink yang cukup besar yang memang secara fisik ini akan mampu membantu meredam panas yang dihasilkan oleh komponen di bawahnya. Dan ini dibantu filter dari kapasitor yang memang ditanamkan pada semua seri TUF Gaming yang Asus sebut dengan military grade kapasitor, ya, berwarna hitam. Pendingin untuk M.2 sendiri itu ada di M.2 yang pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan yang keempat itu dibiarkan telanjang. Dan kami juga melihat thermal pad yang disertakan pada paket penjualan di bagian pendingin M.2 ini itu tidak atas dan bawah. Jadi hanya di bagian atas saja. Sehingga teman-teman yang mungkin menggunakan SSD yang memiliki double side, jadi NAND flash-nya ada di bagian atas dan di bagian bawah dari produknya, itu akan perlu untuk menambahkan thermal pad tambahan yang dibeli terpisah agar SSD-nya jauh lebih efisien dan jauh lebih dingin ketika beroperasi. Di bagian memori, total ada 4 buah slot memori yang mampu menampung kapasitas DDR5 hingga 128 GB. Dan rating Expo yang bisa disupport di motherboard ini mencapai Expo atau XMP. Ya, dia juga mendukung XMP tentunya di DDR5 6400. Tapi teman-teman harus ingat, ketika menggunakan semua 4 slot, tidak berarti bahwa rating DDR5 6400 itu bisa berjalan. Sesuai ketentuan dari AMD Ryzen 7000 series, ketika kita mempopulasikan semua slot memori, itu akan menurunkan kecepatan, ya, bahkan serendah-rendahnya itu bisa mencapai DDR5 3600. Jadi ini teman-teman perlu sangat notice, perlu perhatikan saat mau merakit atau membangun sebuah PC yang ingin menggunakan semua slot memori yang tersedia. Perhatikan kecepatan yang akan turun, perhatikan juga memori, merek, speed, dan kapasitas yang akan dibeli agar tidak terjadi masalah kompatibilitas. Di bagian audio, Asus TUF Gaming X670E Plus Wi-Fi ini kembali menggunakan solusi chip audio dari Realtek S1220A yang mendukung 7.1 surround channel. Dan tentunya untuk semakin membuat output audionya ini semakin wah, itu dilengkapi dengan kapasitor yang memang diciptakan khusus untuk audio, serta jalur PCB yang terpisah, memastikan tidak ada distorsi atau gangguan dari komponen lain yang ada yang bisa mengganggu kualitas output audio yang dihasilkan. Untuk wirelessnya, ini sudah mendukung Wi-Fi 6E, Wi-Fi standarisasi yang terbaru, dan tentunya untuk memanfaatkan kecepatan Wi-Fi 6E yang luar biasa ini, teman-teman juga harus menggunakan router yang kompatibel, dan yang paling penting, ISP internet teman-teman itu memang mampu menghasilkan bandwidth atau memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi jangan menyalahkan, wah Wi-Fi-nya sudah 6E, kenapa koneksi internet saya masih lemot? Lihat routernya apakah mendukung protokol yang sama, dan kemudian lihat juga apakah penyedia internet teman-teman memang mampu memberikan kecepatan yang tinggi, misalnya ya 300 Mbps ke atas ya. Biasanya seperti itu baru kita bisa rasakan manfaat dari Wi-Fi 6E ini. Di bagian rear panel atau di bagian I/O panelnya itu dari atas ke bawah itu ada output dari DisplayPort dan juga HDMI. Output ini untuk memanfaatkan IGP terintegrasi dari prosesor Ryzen 7000 series ya. Jadi kalau pakai VGA jangan colok di bagian belakang ini. Kalau pakai VGA terpisah ya coloknya di bagian VGA-nya ya. Lalu ada beberapa port USB,
ada USB Type-C, ada 2 buah USB Type-C yang satunya memiliki speed USB 3.2x2 ya, yang mempunyai kecepatan 20 Gbps. Kemudian ada konektor LAN 2,5 GB yang menggunakan chip dari Realtek juga, sama dengan chip yang digunakan di audio vendornya, dan ada output audio seperti biasa yang mendukung 7.1 dan antena untuk Wi-Fi 6E tadi. Ada tombol yang disebut dengan BIOS Flash. Kita bisa melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor, memori VGA, cukup power supply saja. Keterangannya ada di bagian website yang ada di Asus bagaimana cara memanfaatkan fitur BIOS Flash ini, dan ada juga port khusus di mana kita bisa melakukan update dengan menggunakan BIOS Flash ini juga. TUF Gaming X670E Plus Wi-Fi ini adalah motherboard yang kalau mau buat apapun ya ini bisa. Mau banyak-banyakan M.2, oke? Mau pakai kartu grafis paling keren yang ada saat ini juga mampu. Mau pakai prosesor paling tinggi yang dimiliki oleh AMD AM5 sekarang 7950X, atau bahkan nanti prosesor yang akan muncul ya sebulan lagi, yaitu ada prosesor yang baru juga dari AM5, ini juga sudah didukung oleh si motherboard ini. Jadi tidak perlu khawatir. Tentunya dibutuhkan update BIOS, sudah bisa mendukung prosesor baru itu nanti, yang katanya nih prosesornya akan jauh lebih cepat dibandingkan AM5 yang ada sekarang, atau bahkan kompetitor sebelah ya, katanya loh ya, kita nggak tahu bener enggaknya. Nanti kita tunggu saja saat prosesor itu sudah hadir kan. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin motherboard ini juga sangat ideal bagi teman-teman yang ingin membangun sebuah PC yang memiliki high duty, berjalan 24 jam, melakukan rendering. Jadi bukan hanya untuk game, karena sebenarnya kalau kita hanya fokus pada game, peranan motherboard itu sebenarnya kecil sekali. Peranan itu lebih banyak di prosesor dan di kartu grafis. Motherboard itu tidak begitu berdampak pada gaming. Kita tidak bisa membandingkan satu title game menggunakan si motherboard A dan si motherboard B dengan chipset sama dan prosesor sama lalu terlihat ada perbedaan banyaknya. Itu makanya tidak ada lagi review tentang motherboard yang membandingkan game yang satu dengan game yang lain dengan dua motherboard yang berbeda. Buat gamer yang memang sangat peduli dengan performa, motherboard ini sudah more than enough. Tidak sebling-bling, tidak memiliki fasilitas sewah seri ROG, tapi TUF Gaming memiliki esensi performa dari sebuah basic PC gaming yang pernah ada. Menyediakan semua fitur yang dimiliki secara standar, bahkan beberapa sudah lebih dari standar seperti Wi-Fi 6E tadi, dan juga tentunya durability yang digusung dengan nama TUF Gamingnya. Itu yang bisa kami sharing tentang motherboard dari Asus ini. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.